Oke, halo selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan kali ini kembali lagi bersama aku Alfred dan seperti biasa kita bakal bahas soal-soal Excel dan juga best practice ya teman-teman setelah mempelajari materi dasar hingga menengah gitu ya atau medium, teman-teman harapannya bisa langsung praktik gitu ya menggunakan soal-soal yang istilahnya sering diujikan juga gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang latihan Excel untuk admin klinik. Nih, barangkali teman-teman nanti mau tes buat istilah jadi admin klinik kesehatan atau klinik rumah sakit, ya kecantikan dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya kan ada pendataan juga tuh sering. Nah, maka di sini seperti biasa, yang pertama ada petunjuk nih. Ntar ini aku lebarin dulu biar enak bacanya. Nah, ada petunjuknya. Jadi teman-teman kalau bingung cara ngerjainnya bisa ikutin aja petunjuknya step by step. Dan seperti biasa ada tabel utama yang berisi kolom-kolom atau baris yang kosong ya, yang pada akhirnya perlu kita isi atau perlu kita kerjakan dengan menggunakan fungsi ataupun rumus gitu ya, menyesuaikan dengan materi yang udah pernah kita pelajari. Selain itu juga ada tabel referensi gitu ya. Kalau udah tabel referensi artinya bakal ada VLOOKUP, HLOOKUP, atau mungkin indeks mas gitu ya. Tergantung kebutuhannya. Nanti disesuaikan aja. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya teman-teman. Kita bahas yang pertama. Nah, dari sini ada petunjuk. Ambil nama pasien, jenis pasien, dan domisili dari tabel data pasien menggunakan VLOOKUP berdasarkan ID pasien. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan VLOOKUP gitu ya. VLOOKUP. Nah, aku juga mau ngasih tahu ya kalau sekarang tuh Excel udah canggih banget. Jadi ketika teman-teman gunain suatu fungsi ya, si Excel ini udah ngasih tahu kita apa aja sih yang perlu kita masukin. Ya, dari yang pertama lookup value-nya kita gunain ID pasien, kemudian tabel array-nya. Kita gunain tabel array yang ini ya teman-teman. Di drag and drop aja. Dan jangan lupa aku gak pernah bosan buat ingetin teman-teman buat gunain tanda dolar biar dia tetap gak geser kanan kiri. Selain itu, kita masukkan call index number gitu ya karena dia berupa kolom ya, maka kita masukin call index number untuk nama pasien. Yang pertama itu ada satu, dua. Call index numbernya itu dua dan false ya teman-teman. Di enter aja. Ke bawahnya teman-teman bisa drag and drop. Nah, kemudian kalau teman-teman sadar gitu ya, jenis pasien dan juga domisili ini kan berasal dari tabel referensi yang sama gitu ya. Nah, ada tabel referensi yang sama ini artinya kita menggunakan lookup value yang sama dan tabel array yang sama gitu ya. Maka kita bisa menggunakan rumus yang sama teman-teman. Tinggal copy aja, kemudian paste. Tapi ada hal yang perlu teman-teman ubah. Nah, kira-kira apa sih yang perlu teman-teman ubah sekarang? Aku kasih tahu ya, aku kasih tahu. Aku kasih 3 detik buat nebak. Satu, dua, tiga. Nah, jadi benar teman-teman. Yang perlu kita ubah adalah si call index number. Karena yang tadi dua ini adalah untuk nama pasien. Kalau jenis pasien dia satu, dua, tiga. Nah, call index numbernya itu tiga ya teman-teman. Jadi bisa diubah aja jadi tiga, terus di enter. Dan ke bawahnya teman-teman bisa drag and drop. Nah, begitupun untuk domisili. Tinggal masukin aja, copy paste lagi, dan call index numbernya. Ganti pakai berapa nih kalau pasien? Kalau domisili. Satu, dua, tiga, empat. Empat ya teman-teman. Maka di sini pakai empat. Nah, udah ya. Terus kemudian drag and drop. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Kalau misal ada yang bingung atau mau konsultasi, teman-teman boleh banget komen di kolom komentar biar nanti aku bantu bales gitu ya. Semoga dapat pencerahan. Selanjutnya kita ingin ngisi nama poli, biaya dasar dan estimasi durasi. Tapi kita lihat dulu petunjuknya. Ambil nama poli dan biaya dasar dari tabel poli menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode poli, gitu kan. Nah, di sini ya teman-teman pakai VLOOKUP juga sama ternyata VLOOKUP ya, lookup value-nya pakai kode poli dan ini untuk tabel array-nya. Jangan lupa kasih tanda iya, tanda dolar. Aku gak pernah bosan tuh buat ngingetin teman-teman. Terus nama poli itu satu, dua. Kalau index numbernya dua dan
False ya. Kenapa false? False itu artinya kita ingin hasil yang eksak gitu, gak mau mendekati, gak mau menyerupai, harus yang benar-benar persis gitu. Nah, yang ini juga teman-teman bisa copy dan paste di sini. Kenapa? Karena biaya dasar ini berasal dari tabel array yang sama, menggunakan lookup value yang sama sebagai kode poly gitu ya. Jadi kita tinggal copy paste aja dan jangan lupa ganti call index number-nya jadi sesuai sama ini. Dia kan tadi biaya dasar 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman ubah aja jadi 4 ya. Nah, udah tuh. Terus teman-teman drag and drop. Nah, setelah itu teman-teman buat buat estimasi durasi ya teman-teman. Estimasi durasi ambil dari tabel durasi poli menggunakan HLOOKUP. Nah, kenapa HLOOKUP? Kenapa bukan VLOOKUP gitu kan? Kalau teman-teman masih bingung, ini tuh berdasarkan tabel referensinya. Nah, kalau tadi dia kan istilahnya key value atau lookup value-nya itu sama nilai yang kita cari, yang ingin kita tampilkan itu kan berupa kolom vertikal ya kalau kolom tuh. Makanya kita pakai VLOOKUP. Tapi sekarang kode atau key value yang kita gunakan itu berupa baris dan nilai yang ingin kita cari atau tampilkan dia juga berupa baris. Makanya dia horizontal. Artinya kita pakai HLOOKUP, teman-teman. Itu ya teman-teman untuk bedain kapan kita gunain VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekarang kita pakai HLOOKUP untuk lookup value-nya pakai nama poly teman-teman. Kemudian tabel array-nya masukin ini. Jangan lupa pakai tanda dolar. Aku gak pernah bosan masih tahu ingetin buat pakai tanda dolar. Terus row index number-nya dia 2 ya. 1, 2 dan false. Ke bawahnya teman-teman bisa drag and drop aja. Nah, ini yang kosong isi gak? Enggak ya. Ini yang kolom yang warna putih ini gak diisi. Yang diisi itu yang warna coklat ini gitu ya. Diskon. Diskon itu ada ketentuannya teman-teman. Nah, di sini diskon. Jika jenis pasien sama dengan BPJS, maka diskon 80% dari biaya dasar. Jika lansia, maka diskonnya 20%. Selain itu, nol gitu ya. Nah, ada kata jika artinya kita menggunakan fungsi kondisional gitu ya. Jadi nanti kita pakai if teman-teman. Cuma ada dua kondisi. Jika pasiennya BPJS, diskon 80% dari biaya dasar. Jika lansia, 20%, selain itu nol. Artinya ada dua tingkatan if gitu ya. Yang pertama, teman-teman pakai if gitu kan. If kalau dia itu BPJS, BPJS, koma gitu ya. Maka dia itu dapat diskonnya itu 80% dari biaya dasar. 0,8 dikali biaya dasar. Oke. Kalau tidak bukan BPJS, kita mau ngecek lagi dia tuh if yang ini sama dengan lansia ya, lansia, maka dia tuh dapat diskon 20%. 0,2 dikali biaya dasar. Sorry, biaya dasar. Kalau bukan juga atau tidak terpenuhi juga si lansia ini maka kasihnya 0. Jangan lupa kurung tutupnya 2. Terus teman-teman enter aja. Terus ke bawahnya teman-teman bisa drag and drop. Nah, udah ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat dulu yang pertama. Nah, yang pertama dia 0. Kenapa? Karena yang pertama dia bukan BPJS. Dia juga bukan lansia gitu ya. Tapi kalau yang ini dia BPJS gitu kan. Makanya dapat 80% diskonnya. Kalau yang ini dia dapat diskonnya agak kecil karena dia lansia bukan BPJS gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita apa nih? Status bayar. Nah, jika total bayar sama dengan 0, nih ada fungsi kondisi lagi. Cek kondisi ya pakai if lagi. Maka gratis. Jika metode bayar kosong, maka belum bayar. Selain itu, lunas. Jadi kita ada dua kondisi yang perlu dicek. Pertama, jika total bayarnya 0 ya. Total bayarnya 0 gitu kan. Maka kita kasih keterangannya gratis gitu ya.
Jadi sama dengan if gitu kan dalam kurung total bayar sama dengan nol, maka kita kasih gratis gitu kan. Tapi gitu kan, jika metode bayar kosong gitu kan, if gitu kan, jika metode bayar sama dengan kosong gitu kan, maka dia tuh belum bayar. Bayar. Selain itu kasih nol, terus enter. Nah, kenapa masih gratis gitu kan? Karena total bayarnya masih kosong kan gitu ya. Total bayar masih kosong, makanya semuanya gratis. Makanya sekarang kita harus masukin nilai total bayarnya biar nanti dia berubah semuanya. Total bayar sama dengan biaya dasar dikurangi diskon. Sama dengan biaya dasar dikurangi diskon. Nah, kalau teman-teman cek kenapa sih jadi nol semuanya? Ternyata ada yang salah di sini teman-teman. Nah, jadi gitu kan. Tak if n sama dengan nol gitu kan. Belum. Oke, teman-teman, kenapa sih nol semua ya? Karena ternyata di sini tuh harusnya bukan nol, tapi lunas, teman-teman. Karena di sini jika metode bayar kosong, maka belum bayar. Selain itu lunas, aku malah isinya kosong, jadi semuanya malah jadi nol semua deh. Nah, tinggal drag and drop aja, teman-teman. Drag and drop. Nah, ada yang salah lagi. Kenapa? Karena ini kan dia harusnya eh kalau ini kosong gitu kan, harusnya dia belum bayar nih gitu kan. Tapi kenapa dia tiba-tiba jadi lunas gitu ya? Maka kita cek dulu teman-teman ini. Nah, jadi tadi itu ternyata ada yang salah. Ini tuh harusnya jangan. Nah, ini tuh harusnya tanda petik dua aja. Jangan tanda petik dua, terus tengah-tengahnya ada spasi gitu. Karena dia benar-benar persis, teman-teman. Artinya, ini kan sebenarnya kosong gitu ya. Kalau kosong, dia artinya belum bayar. Tapi karena kayak tadi ada spasi antara tanda petik dua itu, maka dianggapnya, oh dia tuh lunas gitu. Karena eh, tadi kondisi yang tanda apa ada spasi itu gak ada gitu justru kosong makanya dia selain itu selain selain ada spasi itu gitu jadi dia masuknya ke lunas gitu makanya perlu diperbaiki dari awal di sini jangan ada spasi nih nah ini dihapus teman-teman drag and drop lagi nah ini yang paling benar ya teman-teman tadi ini itu kosong bukan spasi jadi tadi ada dua kesalahan. Yang pertama, teman-teman nggak boleh kasih spasi. Kalau kosong, dia cukup tanda petik aja. Jangan istilahnya dikasih spasi kayak gini. Karena kalau dikasih spasi kayak gini, dia bakal jadi lunas. Padahal harusnya dia tuh statusnya belum bayar. Gitu. Dia teman-teman terus yang kedua tadi, perhatikan lagi tentang kondisionalnya. Tadi harusnya ini selain daripada ketika kosong itu harusnya artinya lunas. Gitu. Tapi tadi aku isi dia dengan nol. Makanya hasilnya semua nol. Gitu. Harusnya kan lunas ya. Gitu teman-teman. Jadi perhatikan kembali gitu kan tentang ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, sampai sini mungkin teman-teman udah mulai kebayang ya gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman bingung nih karena if-nya ada dua gitu ya. Jadi teman-teman kalau if-nya dua seperti ini artinya teman-teman yang pertama dia ngecek dulu nih. Apakah N11 sama dengan nol ya yang ini. Kalau dia sama dengan nol artinya dia gratis teman-teman. Tapi ya, kan, kalau dia kan nggak nol nih. Oh nggak nol ternyata. Maka dia ngecek lagi. Apakah gitu kan K19 sama dengan kosong, nggak ada spasi, nggak ada apa kosong aja, gitu ya. Maka kita kasih tanda petik dua, gitu kan. Tanda petik dua, tanda petik dua, jangan ada spasi atau apapun. Karena dia ingin ngecek apakah kosong atau enggak. Kalau kosong artinya dia belum bayar, kayak yang ini. Kalau selain itu, kalau misalnya udah ada metode bayarnya, berarti dia udah lunas, gitu ya teman-teman. Begitupun yang tadi, ini dia ingin ngecek dulu apakah dia peserta BPJS. Jika iya, kasih diskon 80%. Jika tidak, cek lagi apakah dia lansia.
Jika iya, kasih diskon 20%. Jika bukan juga, maka tidak dikasih diskon. Gitu ya teman-teman. Jadi cara ngeceknya. Jadi berurutan. Itu jangan sampai kebolak-balik gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Kalau teman-teman bingung atau ada pertanyaan, bisa dikonsultasikan aja ditulis di kolom komentar. Nanti aku bantu jawab. Dan kalau teman-teman mau akses soal-soalnya buat latihan di rumah masing-masing, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini, teman-teman. Mungkin itu aja yang menjadi penutup video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, teman-teman, biar aku makin semangat bikin videonya. Dan sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih, sehat selalu, teman-teman.